Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Kira-kira tadi sudah sarapan apa belum ini kira-kira? Mantap. Ya anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai saya pengen tahu ini wajah-wajah manisnya, wajah-wajah gantengnya ini, seger semuanya. Sudah mandi semua ya ini ya? Sudah mandi semua, bagus. Ini coba saya cek. Kayaknya ada yang nggak masuk nggak ini? Masuk semua ya ini ya? Apa? Masuk semua ya ini? Oke, masuk semua. Rajin-rajin, kelas ini memang luar biasa ya. Ya anak-anakku sekalian, karena sudah masuk semuanya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajarannya agar bermanfaat, barokah ya. Mas Tunggul kenapa? Sehat ya Mas Tunggul ya? Nggak pucat tapi kan ya? Oh iya ya, sehat ya tapi ya. Ini yang lainnya sudah siap semuanya ini ya? Oke. Saya minta tolong ke Mas Tunggul untuk memimpin doa teman-temannya biar dapat ilmu yang manfaat barokah semuanya. Silakan Mas Tunggul, dipimpin teman-temannya. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali pagi hari ini agar semangat, agar jiwa nasionalisme kita mulai bangkit. Anak-anakku semuanya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri untuk menghormati jasa para pahlawan kita semuanya. Oke? Sudah siap anak-anakku semuanya? Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya cek dulu semangatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Seperti hari-hari sebelumnya, sebelum pembelajaran, mari kita istiqomahkan untuk selalu membaca Al-Quran agar kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma. Amin. Ya anak-anakku sekalian,
ayat yang kita baca pada pagi hari ini sangat relevan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini tentang ulama Nusantara. Bagaimana ulama Nusantara berdakwah di Indonesia ini, mereka itu ternyata menggunakan SOP. Kalau di perusahaan itu SOP, ada aturannya. Berdakwah itu ada aturannya. Nah, aturannya berdakwah itu dari apa? Tentunya dari ayat Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mari kita bersama-sama. Nanti relevansinya apa? Tentu akan kita bahas. Tapi kita istiqomah membaca Al-Quran dulu. Membaca Al-Quran itu anak-anakku sekalian, mbah sampean iki paham artinya apa ora? Entah itu membaca atau hanya mendengarkan, sama-sama dapat pahala. Dalam kitab Mutatofat disebutkan di situ ada hadisnya, setiap huruf itu dihitung 10 kali keberkahan. Ya, maka dari itu jangan sampai lupa kita selalu istiqomah membaca Al-Quran. Ini wali kelasnya siapa ini? Kelas ini? Bulain. Wah, apalagi Bulain. Itu qori nasional Bulain itu. Pernah juara MTQ, masa muridnya nggak istiqomah membaca Al-Quran? Maka dari itu kita harus istiqomah membaca Al-Quran. Ya anak-anakku sekalian, Bapak dulu, nanti diikuti ya semuanya ya. Semangat ya, tetap semangat ya. Mbak Seren, semangat ya Mbak Seren ya. Kok kayak masih itu. Pak sudah sarapan jenengan? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Mbak Nabila semangat ya masih ya? Oke. Kita baca surah An-Nahl ayat 125. Saya dulu, nanti kalau saya sudah bilang 1, 2, 3 baru jenengan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. 1, 2, 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nabila sudah tahu artinya ini kira-kira? Belum tahu? Mau dijelaskan? Nggak mau? Nggak mau? Waduh, nggak mau gimana ini? Mau ya? Anak-anak sekalian, arti ayat ini itu firman-Nya Gusti Allah, ud'u, serulah. Firman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ila, kepada sabili, jalan Rabbika Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara hikmah. Maksudnya serulah itu lek ngajak berdakwah. Lek misalnya ana koncone ya, lek misalnya ana koncone ning dalan kok magrib ning perapatan kok ana gelase gambare iki kaya wong tuwek ngono gambare iki. Apa namanya? Topi miring. Bir.
Loh, cara mengingatkannya harus ada aturannya. Nah, aturannya itu ada di dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama, cara pertama dengan cara hikmah. Yang kedua, sabili bil hikmah wal mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah itu contohnya yang pertama ya. Contohnya misalnya ono koncone salah wudu'e. Ono koncone salah wudu'e. Nah, sampean misalnya wuduk koncone iki misalnya Nabila, wudu'e iki gak sampai iki, gak sampai apa namanya? Siku ya. Kan harusnya di atas siku. Ada temennya, Mbak Mas Tunggul, wudu'e gak bareng ya. Iki ae, siapa? Mbak Seren iki. Mbak Seren iki lek engko diomongi api-api iki wedine tersinggung. Ya wis dicedheki, ambil rodok disenggol-senggol sithik ya kan. Piye carane Mbak Nabila iki tahu Mbak Seren wudu. Oh, Mbak Seren kok wuduke iki di atasnya siku-siku. Nah, itu meneladankan dengan hikmah. Ya. Itu contoh yang pertama. Kalau tetap gak bisa, iki wis di senggol-senggol ya gak delok aku ae, gak paham aja. Boleh dengan cara yang kedua, mau idotil hasana, nasihat yang baik. Ojo langsung diamui. Kamu ini bodoh, kamu ini bisa, nggak boleh. Ya. Langsung dengan cara yang harusnya wudhu itu di atasnya siku-siku, kan gitu ya. Nah kalau udah nggak bener, oh aku lo belajar ini neng ustadku neng isore siku-siku, loh aku belajarnya di atas siku-siku. Cara yang terakhir boleh dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat dengan ilmiah tapi ya, bukan sontok-sontokan. Di dalam Islam itu kita boleh berbeda pendapat, yang tidak boleh itu pertikaian, ya. Tapi berbeda pendapat boleh. Nah, boleh debat, tapi ada syaratnya debatnya. Billati hiya ahsan. Ahsan itu kalau dalam bahasa Arab, teman-teman, dalam kaidah nahwu shorof itu isim tafdil. Kalau baik itu cukup hasan. Kalau besar itu cukup kabir. Itu artinya besar. Kalau hasan artinya baik. Tapi kalau sudah akbar, Allahu akbar, itu bukan besar lagi artinya, tapi itu isim tafdil, artinya paling besar. Begitu juga dengan ini. Kalau hasan itu baik, tapi kalau sudah isim tafdil, berdebatnya bukan dengan cara yang baik lagi, tapi dengan cara yang paling baik. Maka kalau panjenengan berbeda pendapat, boleh berdebat tapi dengan cara yang paling baik, terbaik. Paham gak ini ya? Jadi kalau ada temennya delalah, ono koncone kok maghrib yang perempatan minum-minuman keras. Misale sampean teko, ojo langsung ud'u ila sabiri rabbika bil sontoki wal jotosi. Disontoki ambek iro iki. Kalau orang Osing kan bahasa Osing, iro iki maghrib ngombe-ngombe ya. Sontok iro, mandeg kok hengole. Tidak, Bu. Tapi dengan cara yang tadi itu. Dengan cara nasihat yang baik. Paham gak ini ya? Nah, ayat ini relevan dengan pembahasan kita pada hari ini terkait dengan meneladani peran ulama penyebar Islam di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah menganalisis pengertian dalil serta contoh-contoh meneladani peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dalilnya sudah yang saya sampaikan barusan, ya. Kemudian merefleksikan nilai-nilai keteladanan ulama. Kita sudah melihat keteladanan ulama itu, bagaimana kita merefleksikan, kemudian kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga nanti harapannya dari materi ini panjenengan bisa menghasilkan produk terkait teladan ulama-ulama Nusantara. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapannya panjenengan semua ini dengan bisa memahami teladan dari ulama, cara mengingatkan temannya juga dengan cara yang bukan bil sontoki wal jotosi. Paham ya? Bukan dengan nyontoki dan jotosi. Paham ya?
Oke, semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman pernah tahu nggak ini? Foto ini. Apa ini kaitannya? Kok kiai dikaitkan dengan wayang ini? Apa ini kira-kira? Ada yang pernah tahu ceritanya? Apa? Dalang. Coba gimana maksudnya? Mbak siapa? Lupa namanya. Ini apa namanya, dalam kitab Taklim Muta'alim itu guru itu harus hafal. Kalau baiknya mengajar itu hafal semua nama muridnya. Kalau lupa ini berarti bapak yang salah. Silakan, Dok. Gimana? Apa kaitannya wayang dengan sunan itu? Apa? Tahu nggak kira-kira? Lirik-lirikan nggak apa-apa, lirik-lirikan. Cara menyampaikan pendapat dengan dalam. Oh. Dakwahnya dengan dalam. sebagai dalang. Wih, pinter ini. Kita beri aplaus untuk. Jadi teman-teman, Indonesia ini kan masyarakatnya plural. Plural itu artinya agamanya beda, kepercayaannya beda-beda. Maka Sunan Kalijaga itu dulu menyampaikan Islam itu dengan cara bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Dengan cara apa? Berdakwah dengan wayang. Kalau dulu masyarakat Sunan Kalijaga tiba-tiba ning tengah lapangan, reneo kabeh, aku ate dakwah iki, ate ceramah, ya enggak ada yang datang. Tapi pintar Sunan Kalijaga buat wayang dipasang tanpa ngundang orang. Dulu kan hiburannya gak ono internet, Pak. Gak ono YouTube, gak ono. Lek saiki enak. Main PS, gak ono. Main winning, gak ono. Main winning apa nih? Terus main ML, Mobile Legends, gak ono di sini. Jadi orang-orang itu hiburannya janger, wayang, ketoprak itu sudah, ya. Nah, Sunan Kalijaga buat wayangnya ini dipakai untuk berdakwah, sehingga ketika berdakwah di masyarakat itu berkumpul semuanya untuk mendengarkan dakwahnya Sunan Kalijaga yang santun, menerapkan mau'idotil hasanah. Paham ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, tugas selanjutnya ini panjenengan sudah kita sampaikan kemarin terkait buku-buku apa saja yang perlu dipelajari, artikel-artikel apa aja yang dipelajari. Sekarang panjenengan sudah duduk di kelompoknya masing-masing seperti minggu kemarin ya. Kelompok 1 menjadi, saya kasih nama sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini, Sunan Kalijaga. Kelompok 2 Sunan Ampel. Kelompok 3 Sunan Kudus, dan kelompok 4 Sunan Muria. Tugas panjenengan semuanya adalah membuat kanva, desain ya, dan tertulis juga terkait nilai-nilai yang dimiliki oleh ulama-ulama kita ini. Sunan Kalijaga, kearifan budayanya apa? Kearifan lokalnya. Kemudian Sunan Ampel, keteladanannya apa? Sunan Kudus, tolerannya gimana? Sunan Muria, dakwahnya gimana? Paham nggih? Nah, silakan teman-teman untuk dikerjakan melalui HP-nya, nggak apa-apa. Sekarang kan ora digital, mengerjakan kanvanya lewat HP, kemudian nanti dituliskan, nanti yang siap presentasi. Nah, ini saya contohkan ini teman-teman yang sudah saya buat ya. Nah, contohnya seperti ini. Silakan panjenengan semuanya, ini sudah saya buat. Silahkan cari foto sunannya. Kemudian kira-kira profil sunan tersebut bagaimana, dan cari sesuai dengan temanya. Misalnya sampai Sunan Kalijaga tentang kearifan lokalnya, cari informasi tentang kearifan lokal, dan begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Paham kira-kira? Ada pertanyaan? Cukup? Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok menggunakan HP masing-masing.
Sudah ya, tapi sudah dikirim ya. Ini Sunan apa tadi? Sunan Kalijaga. Oh iya, oke. Sudah ada ya Sunan Kalijaga ya. Ini tadi Sunan apa? Sunan Ampel. Sunan Ampel sudah ada. Enggak, anunya sudah dikirim di grup. Anunya. Sudah ya? Ini. Oh iya itu ya. Oke, siap. Siap. Sunan Kudus dipelajari ya, itu sudah ya itu ya. Iya, sudah. Oke. Kelompok 4 tadi apa kelompok 4? Iya. Sunan Muria ya. Sudah ada ya, dipelajari ya, oke. Ya, anak-anak sekalian silahkan dibuat dulu. Saya beri waktu. Sambil mengerjakan ini ada informasi tambahan ya. Cara dakwah Wali Songo dalam video short 1 menit. Silakan panjenengan ngerjakan sambil biar tahu gambarannya. Wali Songo yang berarti 9 wali adalah sebutan bagi tokoh-tokoh agama Islam yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka dikenal karena strategi dakwah mereka yang unik dan efektif, yaitu dengan menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang pada saat itu masih kental dengan pengaruh Hindu-Buddha. Beberapa Wali Songo menggunakan cara dakwah mereka yang unik seperti Sunan Bonang, yang menggunakan wayang, gamelan, dan tembang Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia memasukkan nilai-nilai Islam dalam cerita wayang dan lirik lagu, sehingga masyarakat mudah menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Sunan Kalijaga, sama seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga juga menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Ia juga terkenal dengan karyanya seperti Serat Dewa Ruci dan Kidung Runekso Ing Wengi. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya, serta turut berperan dalam penataan sistem perekonomian di wilayah tersebut dengan menerapkan asas Islam dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, dan kegiatan serupa. Sunan Kudus dikenal karena dakwahnya yang menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ia juga dikenal karena mendirikan Masjid Kudus. Dengan pendekatan yang adaptif dan kreatif, Wali Songo berhasil menyebarkan Islam di Pulau Jawa dan turut berperan dalam membentuk kebudayaan dan peradaban Islam di Indonesia. Oke. Ya teman-teman, anak-anakku sekalian, kalau sudah selesai, habis ini presentasi dulu ya. Presentasi nanti 3 orang maju ke depan, menyampaikan hasil risetnya, hasil temuannya, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Sudah ada yang selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah ya? Oke. Tugasnya bisa dikasihkan ke saya dulu, kanvanya mau saya tampilkan. Mana Dok tugasnya? Dikirim ke WA ya. Betul ini ya? Ini hasil buatannya ya. Oke, silakan presentasi kelompok 3. Silakan untuk presentasi kelompok 3. Apa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang Sunan Gunung
1560 Masehi. Beliau berperan dalam menyebarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus membangun Masjid Menara Kudus dan dikenal sebagai sastrawan dengan karya terkenal seperti Gending Mas Kumambang dan Micil. Toleransi Sunan Kudus ditunjukkan dengan pendekatan dakwah yang akomodatif, termasuk larangan menyembelih sapi untuk menghormati umat Hindu serta berlaku tradisi lokal seperti penggunaan sektor kuliner. Oke. Ya, beri aplaus dulu untuk teman-teman kelompok. Tawarkan kalau ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Ya, apa? Berdiri, Dok. Apa contoh konkret teladan Sunan Kudus yang masih dijalankan oleh warga Kudus? Konkretnya adalah karena Sunan Kudus kan menghormati masyarakat yang beragama lain. Dulu itu di kota Kudus banyak beragama Hindu, sedangkan agama Hindu menghormati sapi. Sehingga ketika ada acara-acara masyarakat seperti sunatan, Idul Adha, membeli kerbau. Jadi itu sebagai bentuk Sunan Kudus menghargai keyakinan agama lain. Oke, kita beri aplaus ya. Kalau saya melihat dari penampilan awal sampai akhir, dari desainnya sudah cukup bagus menampilkan Sunan Kudus ya. Kemudian penjelasannya juga konkret dan sudah benar, menggunakan sumber yang tepat. Namun yang perlu ditambahkan adalah misalnya contoh-contoh peninggalan Sunan Kudus, misalnya menampilkan, ditambahkan lagi foto Masjid Sunan Kudus yang menjadi peninggalan Sunan Kudus itu gimana? Seperti itu ya, Do ya. Tapi dari sesi penyampaiannya dan jawabannya sudah benar semuanya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Sekian presentasi dari teman kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini masih semangat atau tidak ini? Semangat ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman, dari pemaparan semua kelompok tadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini, apa yang menjadi refleksi kira-kira? Dalam berdakwah itu harus gimana kira-kira? Apakah panjenengan punya gambaran? Ini saya tidak mengkondisikan ya. Bapak Ibu penguji yang ada di sana, saya tidak mengkondisikan dulu, ini memang pembelajaran seperti biasa Bapak Ibu penguji ya. Silakan Mas Unggul. Gimana Mas Unggul? Gimana? Kira-kira apa kira-kira yang dicontohkan oleh Sunan yang kira-kira bisa kita aplikasikan dalam konteks sekarang? Kira-kira apa Mas Unggul? Apa? Mbak Nabila, apa kira-kira Mbak Nabila? Apa kira-kira yang bisa direfleksikan dengan pembelajaran tadi? Kalau kita ngajak orang harus bagaimana atau contohnya gimana? Contoh konkretnya ketika di tengah-tengah keseharian gimana? Ono koncone ngerasani misalnya gibah, ditegur secara baik-baik. Contoh menegurnya bagaimana? Mbak, gimana contohnya? Jangan dibiasain kayak gitu ya, nggak baik. Oke, bagus ya. Ini contoh konkret dalam penerapan setiap hari. Silakan Mas Unggul, sudah ada inspirasi dengan jawaban ini, contohnya gimana? Ada temannya Mas Unggul, misalnya apa? Misalnya di belakang, tiba-tiba buka apa, atau bawa apa gitu. Diingatkannya gimana kira-kira? Contoh praktek sehari-harinya. Gimana Mas Unggul? Belum punya inspirasi? Belum ya? Nanti kita inspirasikan lagi tentunya ya. Perlu, kalau tadi contoh dari Mbak Nabila tadi, kita harus menegur temannya yang keliru itu dengan cara yang sebagai
implementasi dan refleksi dari nilai-nilai yang diajarkan oleh para ulama Nusantara. Dalam berdakwah itu tidak pernah memukul, apalagi ngebom. Ono koncone, ono tonggone ning diskotiknya dibom. Katanya dakwah. Nah, ulama-ulama Nusantara kita itu tidak pernah mengajarkan seperti itu, tapi harus dengan cara yang baik. Paham ini ya? Kira-kira teman-teman ya? Jadi refleksi yang bisa kita simpulkan pada hari ini adalah ketika kita mengajak seseorang pada kebaikan, sebagaimana pembelajaran sebelumnya terkait Su'banul Iman atau cabang-cabang iman, tentang materi kemarin tentang menghindari perbuatan tercela gitu kan. Jadi kalau kita refleksikan ke semuanya dalam satu pembahasan, dalam berdakwah, dalam mengajak kebaikan, yang pertama harus dengan cara yang hikmah atau teladan yang baik. Yang kedua dengan cara mau'idotil hasanah, artinya mau'idotil hasanah apa? Nasihat yang baik. Dan yang terakhir, boleh berdebat, tapi berdebatnya harus dengan cara yang paling baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita refleksikan, anak-anakku sekalian. Silakan untuk tugas selanjutnya, silakan panjenengan buka HP-nya, sudah saya kirim ke grup kelas ya. Ini sebagai penilaian saya, apakah pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan target. Nah, link Google yang saya berikan ke grup WA kelas itu silakan nanti dikerjakan ya teman-teman ya, sebagai bahan evaluasi saya, kira-kira nanti bagian mana materi yang kurang. Mungkin itu teman-teman. Ada yang ditanyakan anak-anakku sekalian? Cukup ya kira-kira ya. Mungkin itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya beri waktu ini satu pertemuan selanjutnya lah, nggak apa-apa, oke? Pokoknya terakhir dikumpulkan pertemuan selanjutnya, tapi kalau bisa langsung dikerjakan sekarang, oke? Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa tadi? Kita berdoa dulu ya. Doa penutup. Mas Unggul bisa baca bersama-sama, membaca Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Bidillah waridallah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.